Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannif, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Fa kaifa la takunu tahta amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana surga tidak ada di bawah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pertemuan ini beliau tidak akan membahas tentang surga ada di bawah telapak kaki ibu, tapi beliau mendatangkan ibarah ini hanya sebatas perbandingan, di mana di pertemuan sebelumnya musannif telah membahas tentang khosais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau meluruskan pemahaman tentang khosais Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara khosais yang akan disebutkan beliau di sini adalah tentang surga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan punya kekuasaan. Beliau itu bisa memberikan wilayah yang ada di surga kepada siapapun yang beliau kehendaki, yang beliau inginkan. Nah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan punya tiket masuk surga, yang oleh beliau tiket tersebut diberikan kepada siapa saja yang beliau inginkan. Nah, di sini khosais macam ini mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, sehingga dia tidak mengakui atau bahkan mengingkari akan hal tersebut. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya beliau memberikan perumpamaan bahwasanya ini tidak ada bedanya dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Apa bedanya? Apa maksud dari surga ada di telapak kaki ibu? Artinya seorang kalau ingin masuk surga harus mentaati kedua orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tiket masuk surga diberikan oleh Rasul kepada siapa saja. Maksudnya adalah seseorang apabila ingin masuk surga maka harus mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini macam majaz, ya, semacam majaz, kiasan, tapi yang diinginkan adalah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mentaati kedua orang tua, apalagi ibu. Nah, jadi beliau di sini akan meluruskan pemahaman tentang khosais Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah surga ini. ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ومدنا بأسراره وبكم آمين. ومن الخصائص النبوية التي جرى فيها البحث بين أهل العلم ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع أرض الجنة. Di antara khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh para ulama adalah apa yang datang atau riwayat yang datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wilayah tanah di surga. Yaqta'u ardal jannah. Wa qad dzakara hadhihi al-khususiyata al-Hafidz as-Suyuti wal-Qastallani waz-Zarqani fi syarhihi 'ala al-Mawahibil Ladunniyah. Di mana keistimewaan ini, khasais ini disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti, Imam Al-Qastallani dan juga Imam Az-Zarqani dalam syarahnya atas Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Wa ma'lumun anna hadha al-iqta' la yakunu illa liman yastahiqquhu min ahli at-tauhid wa biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Dan sudah diketahui bahwa pemberian wilayah seperti ini
tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang berhak dari kalangan muslimin, ahli tauhid, dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma min tariqil wahyi awil ilhami awil tafwidi minallahi subhanahu wa ta'ala, baik melalui perantara wahyu, ilham, atau pemasrahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad asyara ila dzalika sallallahu alaihi wasallam biqaulihi innama ana qasimun wallahul mu'ti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan hal itu, telah mengisyarahkan hal itu dalam sabdanya beliau, innama ana qasim, sungguhnya aku hanyalah pembagi, wallahul mu'ti, dan Allah lah yang memberi. Terus bagaimana dengan masalah surga ini? Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya tiket masuk surga yang oleh Nabi diberikan pada siapa saja yang Nabi inginkan. Wa idza sahha at-ta'biru bi anna al-jannata tahta aqdamil ummahat, fa kaifa la yasihhu at-ta'biru bi anna al-jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam bal tahta qadamihi. Idza sahha at-ta'bir, jika dibenarkan ungkapan bahwa surga berada di bawah telapak kaki para ibu, fa kaifa la at-ta'bir, fa kaifa la yasihhu at-ta'biru bi anna al-jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana tidak bisa dibenarkan ungkapan bahwa surga berada di bawah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di bawah kakinya. Wal makna wahid, sedangkan maknanya itu sama. Apa maknanya? Maknanya seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini akan dijelaskan oleh beliau. Wa ma'rufun inda adna tullabil ilmi ma'rifatun wa ma'rufun inda adna tullabil ilmi ma'rifatan fahuwa ta'birun majazi. Serta makna tersebut itu sudah diketahui bahkan oleh pelajar ilmu yang paling dasar. Dia mengetahui bahwasanya ungkapan tersebut adalah ta'birun majazi, ungkapan majaz, kiasan. Wal maksud minhu, maknanya adalah annal wusula ilal jannati huwa min tariqi birril walidaini wa khidmatihima wa khususan al-um. Yang dimaksud adalah bahwa jalan menuju surga adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan melayani mereka, khususnya ibu. Wa huwa bin nisbati lin nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ta'atuhu wa mahabbatuhu wa muwalatuhu. Dan itu berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi ketaatan kepada beliau, kecintaan kepada beliau, dan loyalitas kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu yang enggak benar, maka kita juga anggap benar bahwasanya surga ada di bawah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tujuannya sama, lafadznya sama-sama majas. Surga ada di telapak kaki, di bawah telapak kaki ibu. Kalau dilihat di bawah telapak kaki ibu ada surga, mana ada orang yang berakal mengatakan seperti itu? Anak-anak yang sekolah dasar itu, yang ada di sekolah dasar sudah tahu arti dari itu semua. Bahwasanya seorang ketika ingin masuk surga harus bertaat kepada kedua orang tua, apalagi ibu itu. Jadi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya tiket masuk surga, artinya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tiket.
Artinya apabila seorang ingin masuk surga maka harus mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. ولهذه الخصوصية أمثال كثيرة تشهد لصحتها سنذكر أهمها. Dan untuk keistimewaan ini terdapat banyak contoh yang menunjukkan kebenarannya. Wa sanadhkuru ahammaha. Di mana kami, kata beliau, akan sebutkan yang paling penting. Di antaranya adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadmanul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin surga. Wa ya'ti fi ma'na iqta'i ardil jannati dhamanatun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannata li ba'dihim. Dan termasuk dalam makna pemberian tanah surga adalah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap surga bagi sebagian orang. Wa hadza ma hasala li ahli bai'atil aqabah. Dan ini yang terjadi pada orang-orang yang ikut bai'atul aqabah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung surga untuk mereka, menjanjikan surga untuk mereka. Hadisnya fa'an Ubadah ibn Samiti qal, diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Samit, beliau berkata, kuntu mimman hadara al-aqabatal ula. Wa fihi, kata beliau, aku termasuk orang yang menghadiri Aqabah pertama, yang mana di dalamnya disebutkan fabaya'na Rasulullah. Di dalam hadis tersebut disebutkan fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا. Maka kata Ubadah bin Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wala nasriqa wala nazni wala naqtulu auladana. Dan tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami. Wala na'ti bi buhtanin 'azimin naftarihi baina aydina wa arjulina. Tidak juga membuat kebohongan besar yang kami ada-adakan dengan tangan dan kaki kami. Wala nasihi fi ma'rufin. Dan tidak mendurhakainya, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Qala fa in waffaitum falakumul jannah. Lalu beliau bersabda, jika kalian memenuhi janji itu, maka bagi kalian adalah surga. Nah, di sini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka tiket masuk surga, seakan-akan seperti itu. Jadi yang masalah tanah surga tadi ya sama dengan ini, dan ini sebagai penguat pada hadis-hadis yang sebelumnya. Wa in ghasyaitum min dzalika syai'an fa amrukum ila Allah. Namun jika kalian melanggar sebagian dari itu, maka urusan kalian terserah Allah, ya. Insya'a azzaba wa insya'a ghafar. Maka Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menghendaki, dia akan mengazab, dan jika dia menghendaki, dia akan mengampuni. Zakarahu Ibnu Katsirin fi babi bad'i Islamil Ansar, di mana hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bab Bad'u Islamil Ansar, permulaan Islamnya orang-orang Ansor.
Wa jaa fi sahihain at-tasrihu bi anna tilkal bai'ata masyrutatun bil jannati. Dan disebutkan secara tegas dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwasanya bai'at tersebut disertai syarat surga. Qala Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, inni minan nuqaba'i alladhina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubadah bin Samit, aku termasuk dari para naqib yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bay'nahu ala alla nusyrika billahi syai'a. Dan beliau berkata, kami membaiat beliau agar tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wala nasriqa wala nazni. Allah nusyrika wala nasriqa wala nazniya. Tidak mencuri, tidak berzina. Wala naqtulan nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, dengan kebenaran. Wala nantahiba wala na'siya. Tidak merampas dan tidak bermaksiat, durhaka. Maka bay'nahu ala alla nusyrika billahi syai'a wala nasrik wala nazni wala naqtul illa bil haqq wala nantahi wala na'si bil jannah in fa'alna dzalik. Di mana sebagai imbalannya adalah surga jika kami melakukan hal itu semua. Allah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman waffa falahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menepati janji itu, maka baginya surga. Nah, ini adalah hadis yang statusnya sebagai syahid, penguat pada hadis yang tanah surga tadi. Thumma qala al-musannifu wa an Qatadah radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah. Dan disebutkan dari sahabat Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya mereka berkata, wahai Rasul, fama lana bidzalika in waffayna, qala al-jannah, intaha. Mereka berkata, wahai Rasul, apa yang kami dapatkan jika kami menepati itu semua? Nabi SAW menjawab, al-jannah, surga, intaha, selesai. Ini kutipan dari Ibnu Hisham dalam sirahnya juz 1 halaman 446. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةُ وَعَلَيَّ. Nabi SAW bersabda, sesuai riwayat Abu Mas'ud, jika kalian melakukan itu, maka bagi kalian atas jaminan Allah surga dan atas janjiku juga, kata Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu na'laih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya kedua sandal beliau. Lalu beliau, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan dua sandalnya kepada sahabat Abu Hurairah. Faqala lah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, idhhab bi na'layya hataini, pergilah kamu membawa kedua sandalku ini.
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Siapa saja yang engkau temui di balik tembok ini yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan hati yang meyakini kalimat itu, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. ثم قال المصنف رحمه الله سكوك لدخول الجنة بيده صلى الله عليه وسلم. Tiket untuk masuk surga ada di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat keputusan ada di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Dan ini adalah bagian dari khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudha'u lil anbiya'i manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudha'u lil anbiya'i manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha. Akan diletakkan mimbar-mimbar dari cahaya bagi para nabi, di mana mereka akan duduk di atasnya. Wa yabqa mimbari la ajlisu 'alaihi. Namun mimbarku, kata Nabi, tetap kosong, aku tidak duduk di atasnya. Au qala la aq'udu 'alaihi, atau beliau berkata aku tidak naik ke atasnya. Qa'iman baina yaday rabbi makhafata an yub'atsa bi ila al-jannati wa tabqa ummati ba'di. Di mana, kata beliau, aku tetap berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena aku khawatir dikirim ke surga sedang umatku tertinggal setelahku. Fa'aqulu ya Rabb ummati ummati. Lalu aku berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, umatku umatku. Fayaqulullahu azza wa jalla ya Muhammad, ya Muhammad ma turidu an asna'a bi ummatik. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, wahai Muhammad, apa yang engkau ingin aku lakukan terhadap umatmu? Fa'aqulu, lalu aku pun berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ajil hisabahum, segerakan hisab mereka, fayud'a bihim fayuhasabun, sehingga mereka itu dipanggil lalu dihisab amal mereka. Faminhum man yadkhulul jannata bi rahmatihi, faminhum man yadkhulul jannata bi rahmatihi. Sebagian dari mereka ada yang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafaati, dan sebagian dari mereka ada yang masuk surga dengan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama azalu ashfa'u hatta u'ta sikakan birijalin qad bu'itha bihim ilan nar. Maka aku, kata beliau, terus saja memberi syafaat sampai aku diberi surat pembebasan bagi orang-orang yang telah dikirim ke neraka. Hatta inna malikan khazinan nari la yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nuqmatin. Sampai-sampai malaikat Malik, penjaga neraka, berkata, wahai Muhammad, tidak ada lagi murka Tuhanmu yang tersisa bagi umatmu. Subhanallah, ini adalah khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam
yu'til jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan surga. Ja'a fi riwayatin an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala. Ada satu riwayat dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Faqulna fa'ala man nubayyi'uka." Kami berkata, kata Jabir, atas apa kami membaiatmu wahai Rasul? Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ala sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasali. Beliau bersabda atas komitmen untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat maupun malas. Wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri, dan untuk berinfak memberikan nafkah dalam kesulitan maupun kelapangan. Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, dan untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Walakumul jannah, dan bagi kalian adalah surga. Al-hadis. Ya Rabb, Allahumma adkhilna al-jannata birahmatika ya Rabb, ya Rabb, bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar wa li Ahmad min wajhin akhar an Jabirin qala. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar dan dimiliki riwayat Imam Ahmad dari jalur yang lain, juga diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa an as-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in qala, beliau berkata, kana al-Abbas akhidan bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-Abbas akhidan bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abbas memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma farahna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadtu wa a'taitu, intaha. Lalu ketika kami selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah mengambil dan aku telah memberi. Mengambil apa? Memberi apa? Nah, ini pertanyaannya. Rawahu Ahmad, ai akhadtul bai'ata wa a'taitul jannah. Maksudnya aku telah mengambil bai'at dan aku telah memberikan surga. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Surga. Bahkan didukung oleh beliau di sini, oleh musannif, dengan riwayat yang lain yang lebih jelas. Qult, saya berkata. Ini siapa yang berkata? Musannif. Wa qad jaa'a fi riwayatin ukhra at-tasrihu bima huwa ablaghu min dzalik. Aku berkata, kata beliau, dan telah datang dalam riwayat lain pernyataan yang lebih jelas daripada itu. Di mana Jabir berkata, qala Jabirun, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahum. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, tubayi'uni 'ala as-sam'i wat ta'ah ila an qala wa lakumul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, kalian membaiatku untuk mendengar dan taat, hingga beliau itu bersabda, walakumul jannah, dan bagi kalian adalah surga. Ini lebih jelas daripada riwayat yang tadi. Qala faqalu wallahi la nad'u hadhihi al-bai'ata abadan wa la naslubuha abadan. Fabaya'nahu fa'akhadha 'alaina wa syarata wa yu'tina 'ala dhalika al-jannata. Dia berkata, maka mereka berkata, demi Allah, ya, mereka mengatakan seperti ini, demi Allah, la nad'u hadhil bai'ata abadan, kami tidak akan meninggalkan bai'at ini selamanya, wala naslubuha abadan, dan juga tidak akan kami cabut selamanya.
Fabaya'nahu, maka kami membaiatnya. Fa akhadha 'alaina wa syarat, lalu beliau mengambil janji dari kami dan memberikan syarat. Wa yu'tina 'ala dzalika al-jannah, dan sebagai gantinya beliau menjanjikan untuk memberikan kami surga. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.